Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Faruk, NIM 2265010 kelas A. Oke, di sini saya akan lanjut review materi Q8. Oke, untuk masalah secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah, karena sudah terlalu pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis nasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan kejadiannya. Pada saatnya nanti apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Oke, ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Satu, efek, dua, ketidakpastian, yang ketiga, sasaran. Risiko menurut kamu, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Ada manajemen risiko. Ada 3 dalam pengelolaan personal secara umum. Penerapan manajemen risiko pada tingkat personal adalah memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, 2 memudahkan dalam mengambil keputusan, 3 meningkatkan produktivitas perusahaan. Ada proses manajemen risiko proyek. 1. Perencanaan manajemen risiko, 2. Identifikasi risiko, 3. Melakukan analisis risiko kualitatif, terus 4. Melakukan analisa risiko secara kuantitatif, 5. Merencanakan respon terhadap risiko, 6. Monitoring dan pengendalian risiko. Pada perencanaan input, teknik, output. Pada identifikasi risiko, ada analisa risiko kuantitatif, ada input, teknik, output. Pada analisa risiko kuantitatif, input asas proses organisasi, pernyataan untuk rencana manajemen risiko, register rencana manajemen proyek, teknik data gathering, interoperability, distribution, express statement. Pada output register updates. Perencanaan respon risiko, manajemen plan, register, strategi untuk risiko negatif ancaman, terus output register update. Pada pengendalian dan monitoring risiko, input risk management plan, teknik risk assessment, terus output risk register. Terus ada risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Terus ada risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif, avoid, transfer, mitigate. Ada strategi risiko positif, exploit, share, enhance. Terus ada perencanaan manajemen risiko, output, dokumen rencana pengelolaan risiko, prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Isi dokumen manajemen proyek, metodologi, daftar jawaban dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dokumentasi risiko. Terus ada rencana kontingensi. 1. Rencana kontingensi aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Terus ada fallback plan, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Terus ada kategori risiko, ada risiko pasar, finansial, teknologi, manusia, proses. Terus ada risk breakdown struktur, ada gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko.
Ada contoh risk dengan struktur seperti di atas. Terus ada potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Di samping ada identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Terus yang kedua, alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko, brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Ada brainstorming, membentuk grup yang membahas sebagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Terus ada teknik DLP, melakukan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang merupakan prediksi terhadap masa depan. Terus ada interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau insting messaging. Terus ada SWOT, analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, and threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Ada risk register, dokumen yang hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register seperti bawah. Oke, matriks probabilitas berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Ada contoh matriks probabilitas seperti atas. Terus analisa kuantitatif risiko, metode yang digunakan analisa decision tree, simulasi analisis sensitivitas. Pada decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam analisa sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Pada menghitung EMV, masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut, kalikan nomor 1 dan nomor 2. Ada contoh kasus MV, sebuah perusahaan melakukan analisa kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Sebuah kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuannya, dan kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70%, dan kemungkinan proyek akan gagal 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba $20.000 dan proyek gagal, perusahaan akan merugi sebesar $8.000. Hitunglah estimasi nilai keuntungan proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Diketahui tipe proyek pengembangan sistem informasi, kondisi kemungkinan berhasil 70% ditanya estimasi proyek. Terus jika mengingat soal di atas, kita perlu ingat bahwa kembali. Setelah disusun dalam tabel selanjutnya, kita hitung nilai PI atau perakiraan probability dan impact. Setelah itu jumlahkan hasil PI untuk kedua kondisi. Kemungkinan kita mendapatkan besar MV dari tes proyek tersebut. Dari perhitungan kita dapatkan estimated monetary value MV proyek sebesar $11.600. Terus strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance, mengeliminasi kemungkinan terjadi risiko. Risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dan terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Lalu ada strategi respon terhadap risiko negatif. Risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Terus ada strategi respon terhadap risiko. Terus ada eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Meningkatkan risiko usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Terus risiko residual, risiko yang terjadi setelah implementasi kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko tetap ada setelah semua strategi respon dapat diimplementasikan. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.